Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKI SABC pada hari Jumat sore ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan, beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah. Lebih semangat jemaat Tuhan, katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber. Lebih lagi buat Tuhan, katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya, umat Tuhan bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Bapa, buat kemurahan Tuhan. Kami mulai berkumpul Bapa pada saat sore hari ini bersama-sama lewat ibadah tengah minggu online Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua berkat kemurahan Tuhan Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau satukan setiap kami Tuhan Yesus di dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, ada orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan Yesus. Kami mau undang Roh-Mu Bapa boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau angkat pujian kami bagi-Mu. Kami mau memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama angkat pujian ini bagi nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya
yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan Kau, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasih bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bersama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Yes Tuhan Yesus, betapa mulianya nama-Mu Bapa. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Yes Tuhan Yesus, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, katakan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, lihat nama-Mu dimuliakan. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Engkau baik Tuhan, Engkau layak ajaib. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, lagi lagi pujian buat Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan pada saat sore hari ini. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya. Oh glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Segala pujian hormat syukur kami bagi-Mu. Engkau layak disembah. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau layak ajaib, Engkau layak mulia. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau lebih lagi Bapak masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kembali angkat pujian ini dengan nama. Mari bersama-sama katakan,
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas lu. Mari lebih sungguh lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Salam Bapak Ibu semua, puji Tuhan kalau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, terima kasih dan puji syukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami tidak cakap saja sebagai pendengar, tapi kami juga melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapi juga hamba Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini. Aku rindu Bapa, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama yang siap diberkati, katakan amin. Salam Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kita tahu saat ini adalah saat yang begitu menakutkan, di mana saat ini begitu banyak kabar-kabar yang kita dengar oleh karena pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Bukan di negara kita saja, bukan di daerah kita saja, tapi ini terjadi di semua negara. Tapi kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema kita diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan tema tetap tenang dalam perlindungan Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya
Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Firman Tuhan ini saat ini banyak sekali menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan bagi orang-orang percaya. Karena di situasi pandemi saat ini, kita tahu, apalagi saat ini, begitu banyak korban-korban yang sudah terinfeksi COVID-19. Dan ini sangat menakutkan, bukan hanya pada orang-orang di sekitar kita, tapi kita sendiri, orang-orang percaya juga terimbas dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Secara manusiawi kita pasti akan takut mendengarkan berita-berita yang setiap hari ada saja korban yang terkena virus COVID-19 ini. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini berawal dari tahun yang lalu, sekitar bulan Februari tahun 2020. Di Indonesia khususnya pada bulan Maret 2020, pandemi ini mulai masuk ke Indonesia. Jadi sekarang ini masalah pandemi yang gelombang pertama belum selesai, tapi sekarang sudah ada masuk lagi virus COVID-19 dengan varian yang baru. Yang katanya varian yang baru ini lebih dahsyat lagi, lebih ganas lagi cara kerjanya. Dengan virus COVID-19 yang gelombang pertama saja kita sudah takut. Ditambah lagi dengan varian yang baru ini. Jadi hal ini boleh terjadi, kita percaya semuanya atas seizin Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan berkata bahwa tidak ada suatu perkara apapun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Jadi kita juga percaya bahwa jika saat ini pandemi COVID-19 ada terjadi di dunia, bahkan di Indonesia, itu semua karena kehendak Tuhan. Jadi mari kita meresponinya dengan positif, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi sore hari ini kita belajar, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Karena dari situasi saat ini kita tahu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita, kekayaan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Bahkan dengan keadaan ini, kemana kita harus berlari?
Di mana kalau kita dengar informasi bahwa semua rumah-rumah sakit sudah penuh, bahkan UGD sudah ditutup karena begitu banyaknya pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus ini. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan kebijaksanaan untuk melakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Darurat artinya, kenapa disebut darurat? Artinya suatu situasi atau keadaan yang darurat, yang membutuhkan suatu tindakan yang cepat. Seperti kita tahu di rumah sakit itu ada UGD. Jadi apabila ada pasien yang gawat atau yang membutuhkan suatu tindakan yang cepat, itu pasti dibawa ke ruang UGD. Begitu juga saat ini, situasi saat ini. Pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat. Artinya dibutuhkan suatu tindakan yang cepat untuk menangani virus COVID-19 ini semakin menyebar. Jadi dianjurkan kepada kita masyarakat untuk membatasi gerakan. Apabila memang tidak perlu sama sekali, lebih baik diam di rumah. Itulah anjuran pemerintah. Jadi saat ini benar-benar mencekam saat ini, di mana dengan pembatasan gerak lingkup kita, pembatasan dengan ditutupnya gereja-gereja, ditutupnya tempat-tempat ibadah, bahkan pembatasan dibukanya mal, itu semua membuat kita semakin takut atau stres. Itu pasti ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita dengar lagi tetangga kita, pagi-pagi sudah ada informasi bahwa tetangga kita ada yang meninggal. Itu juga bahkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal sebelumnya, itu pasti ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang membuat takut atau membuat khawatir. Jadi firman kita sore hari ini yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, firman yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita hanya dapat berlindung kepada Allah saja. Kita boleh baca di Yohanes 15 ayat 7. Kita baca Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Firman Tuhan ini juga begitu menguatkan kita bahwa hanya dekat dengan Allah saja kita akan aman. Jadi Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi seperti ini, secara manusiawi, tentu kita takut, khawatir. Kemana kita akan lari? Jadi, bagi kita orang percaya, kita tahu bahwa hanya kepada Allah saja kita berlari, maka kita akan diselamatkan. Kita buka di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketiga. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Demikian firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa hanya bersama Tuhan saja kita akan aman. Banyak orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan mencoba-coba hidup di luar firman-Nya dan berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi sering juga sebelum kita bertobat, masalah itu sudah datang sehingga kita tidak sempat untuk kembali dan tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Coba kita buka lagi di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi hanya tinggal di dalam Allah saja kita dapat menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bilang, ketika kita ada di dalam Dia, mintalah apa saja. Minta perlindungan, minta kesembuhan, minta keamanan, keselamatan. Apa saja yang kita butuhkan, Tuhan bilang, jika kita ada di dalam Dia, mintalah apa saja. Maka Tuhan akan memberikannya. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini siapapun engkau yang mendengarkan firman ini dan sudah jauh dari Tuhan, kalau sore hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kembalilah kepada jalannya. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita umatnya. Janji perlindungan, penyertaan Tuhan. Sesungguhnya kepada siapakah janji-janji Tuhan itu diberikan? Kita tadi bisa baca di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya kepada siapakah janji-janji itu diberikan? Kita buka di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Janji-janji Tuhan itu diberikan kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bagi Dialah janji-janji itu diberikan. Jadi Tuhan mau kita duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Kita jadikan Allah itu sebagai perlindungan kita, sebagai pertahanan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa menerima janji-janjinya dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan perlindungan Tuhan? Itu juga kita perlukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana di dalam mengatasi situasi saat ini yang begitu mencekam, begitu menakutkan, kita perlu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan perlindungan Tuhan setiap hari? Perlindungan Tuhan itu tidak kita dapatkan secara otomatis. Tetapi ada yang harus dikerjakan untuk kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Seperti di Alkitab diceritakan pokok anggur yang benar. Perumpamaan pokok anggur yang benar, Tuhan adalah pokok anggurnya, kita adalah carang-carangnya. Kita tahu bahwa carang-carangnya itu tidak akan dapat hidup kalau di luar pokok anggur itu. Begitu juga kita. Tuhan mau kita tetap melekat kepada Dia. Hati kita itu tetap melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita akan binasa. Hati kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita harus jatuh cinta terus kepada Tuhan setiap hari. Seperti orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu apa-apa pasti ingat. Mau makan kita ingat. Mau minum kita ingat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita ingat kepada Tuhan. Itulah artinya kita jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Jadi hati kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita tidak boleh terpikat kepada hal-hal duniawi yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita terpikat kepada Tuhan, ada perlindungan yang sempurna.
yang disediakan Tuhan bagi kita. Itulah janji Tuhan kepada kita. Jadi kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hati kita harus melekat. Itulah caranya bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan setiap harinya. Kita tidak bisa berlindung kepada manusia, jabatan kita, harta kita. Kita hanya bisa berlindung dalam naungan Allah yang Maha Tinggi. Jadi mulai sekarang, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan dengan Allah. Apalagi sekarang, di situasi saat ini. Gereja-gereja ditutup, kita hanya bisa ibadah online. Kita tidak bisa bertatap muka. Jadi, dengan situasi saat ini, hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Adapun ibadah yang dilakukan ibadah online. Ibadah online itu tergantung dari kembali kepada pribadi kita. Kita mau ikutin apa tidak? Sebenarnya situasi saat ini Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita datang, Tuhan itu ada. Jadi semua kembali kepada kita. Bagaimana respon kita ketika kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, bagaimana respon kita? Jadi saudara-saudara sekalian, sore hari ini miliki hubungan yang intim, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan meluputkan kita dari segala penyakit sampar. Kita berdoa bahwa kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Segala sakit penyakit sampar tidak akan ada di dalam kemah kita. Amin. Jadi yang pertama tadi, bagaimana caranya untuk mendapatkan perlindungan Tuhan setiap hari? Kita harus mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Kedua, berseru kepada Tuhan. Kita bisa buka di Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. Kita baca bersama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapatkan perlindungan Tuhan setiap hari? Pertama tadi, miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyampaikan isi hati kita kepadanya. Apapun keperluan kita, apapun harapan kita, apapun rencana-rencana kita, Tuhan mau kita menyampaikannya kepadanya melalui doa-doa kita. Kita tahu Allah kita itu hanya sejauh doa. Bila kita berseru kepadanya, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Coba kita baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Kita baca, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Haleluya. Jadi Allah kita itu Allah yang maha tahu. Bahkan katanya sebelum kita meminta pun Dia sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Karena Dia Allah yang maha tahu. Jadi itulah keinginan Tuhan. Tuhan mau kita
meminta dengan mulut kita, Tuhan mau itu keluar dari mulut kita. Makanya dibilang berserulah kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menikmati, memperoleh perlindungan Tuhan setiap harinya? Berserulah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan pikiran kita. Tapi andalkanlah Tuhan. Itulah kehendaknya. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan harta kita, bukan mengandalkan pikiran kita. Tapi andalkanlah Tuhan di dalam segala masalah persoalan, di dalam segala rencana-rencana kita. Andalkanlah Tuhan. Karena di dalam kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji berkat akan disediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, apapun keadaanmu saat ini, marilah datang kepada Tuhan. Biarlah hatimu terus melekat kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang maha pengasih. Dia tidak akan pernah menolak buatan tangannya. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Jadi kalau kita datang kepadanya, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saat ini bangkitkan imanmu. Bangkitkanlah rohmu. Datanglah kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Karena hanya daripadanya saja keselamatan kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu. Kami sudah dengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, tolong kami semua Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mengerti kehendak-Mu, bahkan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja tempat perlindungan kami Bapa. Hanya kepadamu saja kami berlari, maka akan kami selamat ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar sore hari ini, firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biar firman-Mu itu yang akan menguatkan kami, yang menuntun kami di setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oleh puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita responi firman Tuhan. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Lebih boleh katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari lebih sungguh lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan tak akan goyah, tak akan goyah selalu. Katakan tak akan goyah selamanya. Haleluya, jalan
firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila Bapak Ibu Saudara memiliki mobile banking BCA di HP, boleh mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam ibu-ibu semuanya, sudah diberkati sama firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kita dengar membawakan kepada hati kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka dan kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji-pujilah namamu ya Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersatu, bersekutu, memuji, memuliakan namamu ya Bapa. Di mana Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau lewat puji-pujian yang kami telah naikkan. Biarlah kiranya Tuhan, itu menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan Bapa, Engkau terima setiap persembahan kami Tuhan, penyembahan yang terindah Tuhan. Kiranya hati Tuhan disukakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah juru selamat kehidupan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan atas semua kasih karunia-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman yang telah kami dengar Bapa. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah perlindungan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau adalah benteng dan perisai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kuatkan kami Tuhan untuk tetap berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat hambanya Tuhan Yesus, Ibu Sofi yang telah memberkati di pelayanan sore hari ini dengan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi kami Tuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami ya Yesus. Oh haleluya Bapa, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang menyukakan hati kami Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi hidup kami Tuhan. Firman-Mu itu yang memberikan kekuatan di dalam situasi apapun Tuhan. Firman-Mu itu yang memberikan jawaban Tuhan bagi kehidupan kami ya Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga daripada Ibu Sofi ini Tuhan. Berkati Tuhan suami, anak-anak dan menantu, juga cucunya Tuhan. Engkau berkati setiap usaha, pelayanan dan pekerjaan Ibu Sofi Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang dia kerjakan Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, Engkau memperluas dan memperlebar Tuhan setiap pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Pakai Ibu Sofi lebih lagi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk tempat di mana kami beribadah pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sore di mana kami masih belum bisa untuk berkumpul Bapa di tempat-Mu Tuhan Yesus. Bapa kiranya Tuhan
Engkaulah Tuhan yang memberikan kedamaian dan penghiburan di dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan dimanapun saudara-saudara kami yang melihat ataupun menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan, ibadah tengah minggu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menjangkau mereka Tuhan, Engkau yang menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Biar lewat ibadah sore hari ini Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada pengurapan Tuhan, kami dapat dikuatkan, kami mendapatkan perlindungan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan di setiap rumah-rumah kami Tuhan, yang telah kami menyaksikan ibadah live ini Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk tempat ini Tuhan, Engkau pakai tempat ini Tuhan Yesus menjadi tempat yang diberkati Tuhan, di mana tempat ini juga menjadi tempat usaha Tuhan Yesus di PT Jaher Mosa Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus dari lantai pertama sampai lantai ketiga Tuhan. Setiap tingkap-tingkap Tuhan di tempat ini Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Juga Tuhan Engkau memberkati Bapa sekeliling di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Andi serta Ibu Endah, juga anak-anaknya Lovanda dan Lukas Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus di setiap pelayanannya Tuhan. Engkau pakai lagi Pak Andi sebagai gembala sidang kami Tuhan di JKI SHBC ini Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat Tuhan Yesus, berikan hikmat marifat Tuhan untuk Pak Andi Tuhan beserta anak-anaknya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, daripada orang tuanya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, saudara-saudara mereka Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Berikan berkelimpahan Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk keluarga ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Setiap apa yang dikerjakannya Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Begitu juga usaha dari PT Jaher Mosa ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan perusahaan ini Tuhan mengembangkan sayapnya Tuhan ke kanan ke kiri Tuhan, sehingga banyak Tuhan Yesus pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ditanganinya Tuhan Yesus berhasil Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan para pekerjanya Tuhan yang bekerja Tuhan di PT Jaher Mosa. Engkau berkati Tuhan dari yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan, dari tingkat-tingkat tertinggi Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Biarlah perusahaan ini Tuhan, perusahaan yang memakmurkan, mensejahterakan karyawannya Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus berlipat kali ganda Tuhan Yesus untuk setiap pekerjaan ataupun setiap pekerja-pekerjanya Tuhan yang bekerja di Jaher Mosa ini ya Bapa. Bapa terima kasih banyak juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat daripada JKI SHBC ya Bapa. Tuhan Engkau melihat Tuhan di mana Tuhan Yesus banyak sekali ya Bapa di jemaat kami Tuhan yang terpapar daripada virus corona. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau lebih besar dari segala persoalan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari segala penyakit yang kami alami Tuhan. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah Allah tabib yang ajaib Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon lawatan-Mu Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu ya Bapa. Setiap jemaat kami yang terpapar Tuhan, Engkau berikan kesembuhan ya Bapa. Engkau berikan Tuhan Yesus pemulihan Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka imun yang kuat Tuhan, sehingga mereka dapat Tuhan Yesus melawan segala virus, sakit, penyakit apapun yang diderita mereka ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa di setiap jemaat-jemaat kami Tuhan, di mana mereka juga sedang lemah Tuhan. Mari Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, beri organ-organ yang baru Tuhan Yesus, beri pemulihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus
bagi anak-anak Tuhan, di mana Tuhan di keluarga kami satu persatu ya Bapa, Engkau berkati Tuhan hingga mereka mendapatkan sukacita daripadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau ya Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang melihat di setiap persoalan-persoalan kami Tuhan. Di setiap keperluan-keperluan kami Tuhan, Engkau yang akan membukakan jalan Tuhan bagi kami ya Bapa. Bapa terima kasih banyak Tuhan. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati daripada anak-anak Tuhan, yaitu pemuda-pemudi di JKIS HBC Tuhan. Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat Tuhan, di mana mereka bekerja, di mana mereka Engkau tempatkan Tuhan. Pakai mereka seturut akan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, anak-anak muda Tuhan yang Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik daripada-Mu Tuhan, yang mencari jodoh Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, biarlah kiranya mendapatkan jodoh yang sepadan Tuhan, jodoh yang terbaik daripada Engkau Yesus. Oh Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan, mereka sangat rindu Tuhan untuk kembali Bapa bersatu Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu mereka Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kami masih melakukan ibadah live streaming ya Tuhan. Engkaulah Allah Bapa yang hidup bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita yang besar bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga mereka tidak bosan Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu Tuhan dari guru-guru sekolah minggunya Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu tetap dimuliakan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk para pendeta yang ambil bagian Tuhan Yesus di JKIS HBC Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Pak Suhardi dan Ibu, Engkau berkati dia Tuhan Yesus, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, supaya pekerjaan Tuhan di dalam JKIS HBC ini Tuhan bersatu Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim-tim doa syafaat Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, jangkau Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, sehingga Tuhan lewat pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, pelayanan yang tulus ikhlas untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah pada sore hari ini Tuhan, yang mengambil bagian daripada song leader Tuhan Yesus, pemain musik Tuhan Yesus, maupun sound system Bapa, OHP, semuanya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan hadir bagi mereka Bapa. Biarlah jeripayah mereka Tuhan tidak sia-sia. Tuhanlah yang membalaskan semuanya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah pelayanan mereka Tuhan terima dan nama Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan Yesus menerima sukacita yang lebih besar dan dahsyat daripada-Mu ya Bapa. Oh haleluya Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk tim kesehatan Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan, di mana Tuhan para dokter, para perawat Tuhan Yesus yang ada di garda depan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu Tuhan, di mana Ibu Tina Tuhan Yesus yang juga Tuhan bekerja di dalam pelayanan kesehatan Tuhan, pagari dia Tuhan Yesus, sehingga dia selamat dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan setiap mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan, setiap mereka yang sakit di rumah-rumah Tuhan Yesus, di kamar-kamar. Oh Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, dengan kemurahan-Mu saja Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Bapa bagi mereka Tuhan Yesus. Oh Bapa, pagari mereka semua Tuhan oleh kasih dan belas kasih-Mu Bapa.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa secara khusus Tuhan untuk saudara kami Tuhan Yesus, Tina Marlina Sihombing ya Bapa, di mana saat ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan anakmu ini Tuhan sedang tergeletak Tuhan di rumah sakit Tuhan, di mana anakmu ini Tuhan sedang pendarahan. Bapa, kami bersatu bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada proteksi Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada jamahan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong dia, memberikan semangat hidup bagi dia Tuhan Yesus. Memberhentikan Tuhan setiap pendarahan yang keluar Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan, setiap obat yang diminum Tuhan membawa kesembuhan Tuhan. Juga setiap dokter Tuhan yang merawatnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apapun tindakannya Tuhan yang ada sedikit miom Tuhan yang mau dioperasi Tuhan, Engkau yang menolongnya Tuhan. Engkau yang berencana Tuhan yang terbaik buat Tina Marlina Sihombing Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang lebih besar, Engkau Allah yang lebih dahsyat Tuhan, yang menjamah. Di dalam nama Yesus Kristus tak ada lagi pendarahan. Semua organ tubuhnya sehat sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan oleh kuasa bilur Yesus Kristus mengalir, menyempurnakan semua sel-sel yang mati menjadi sel-sel yang baru Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan, Opung Casboru Tuhan, di mana di Sumatera Tuhan yang sedang stroke juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, berikan kesembuhan buat Opung Casboru ini Tuhan Yesus. Biar segala kelemahan tubuh Tuhan, saraf-saraf yang mati Tuhan, Engkau hidupkan, Engkau gantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sempurna Tuhan, Engkau bersihkan yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau tolong Tuhan, berikan semangat hidup, berikan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan untuk Opung Casboru Tuhan Yesus. Bapa berkati juga semua keturunannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Marito Sitompul Tuhan. Oh Bapa, Engkau tahu Tuhan anakmu ini ya Tuhan begitu merindukan Engkau Tuhan, jamahan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Ibu Marito Sitompul ini Tuhan dapat bersaksi Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan seluruh sel-sel yang mati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, segala kanker apapun yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, sel-sel yang mati Tuhan, kami tolak Tuhan Yesus, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menjamahnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan, Engkau mendengar permohonan kami Tuhan. Jika Tuhan Yesus sakit penyakit yang kami derita ini adalah dari dosa-dosa kami, oh Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mendapatkan kesembuhan daripada-Mu Tuhan, kami mendapatkan jamahan daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan sakit ini datang daripada intervensi daripada si iblis Tuhan, roh-roh kuasa gelap, kami mau ikat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tidak dapat Tuhan bekerja di dalam tubuh kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang memiliki hidup roh jiwa kami Tuhan. Engkau layakkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami ikat, kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah menerimanya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami menerima kesembuhan-Mu Tuhan. Kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan, pemerintahan dari pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami Tuhan, juga Wakil Presidennya Tuhan, Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Bapak, Engkau penuh kasih, Engkau penuh belas kasih kepada bangsa negara kami ini Tuhan. Lawat bangsa negara kami ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat marifat baginya Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan
dapat Tuhan Yesus bekerja untuk rakyat, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Engkau pakai dia Tuhan, biarlah mereka Tuhan dapat bekerja Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka menebarkan Tuhan Yesus yang terbaik Tuhan di pemerintahan kami ini Tuhan. Oh Bapa, Engkau berkati juga Tuhan pemerintahan dari Banten Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan gubernur, wali kota Tuhan, lurah, RT, kecamatan Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka semuanya Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus di Banten ini Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat Tuhan menjadi saksi dan menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati hasil buminya Tuhan, bangsa negara kami Tuhan. Tumbuhkan perekonomiannya Tuhan Yesus. Tumbuhkan Tuhan hasil-hasil buminya Tuhan. Berikan subur Tuhan Yesus. Tuhan kami mau tolak segala sesi daripada krisis ekonomi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jamah Tuhan Yesus dari pembangunan ini Tuhan, di mana pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menghalau semuanya Tuhan, mematikan semua segala virus corona di sini Tuhan Yesus. Engkau taburkan Tuhan Yesus kesembuhan, Engkau taburkan Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau taburkan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan kami bersatu Bapa, bangsa negara kami Tuhan, juga gereja-gereja kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kami saling mengasihi Tuhan Yesus, kami saling mengampuni Tuhan, sehingga kami mendapatkan pertolongan Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan daripada pemimpin Polri, TNI Tuhan. Biarlah mereka menjaga keamanan bangsa negara kami Tuhan Yesus. Mereka menjaga kesejahteraan bangsa negara kami ini Tuhan. Tidak ada percekcokan, tidak ada Tuhan Yesus pertengkaran, bom ataupun teroris semuanya Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi si iblis Tuhan kami patahkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada kedamaian Tuhan di bangsa negara ini Tuhan. Tidak ada perpecah belahan Tuhan Yesus. Oh lawat Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan pemurnian jiwa-jiwa Tuhan. Penuh dengan keselamatan Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk kemajuan daripada ekonomi kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan selama PPKM di mana-mana Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkaulah Tuhan yang menyediakan Tuhan Yesus segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Sebab di dalam Engkau ya Bapa ada semuanya Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan Yesus sumber segala-galanya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah berkekurangan Tuhan Yesus. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan batu sandaran kami Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus pengharapan kami Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami Yesus. Tambahkan iman kami Roh Kudus. Sehingga kami dapat tetap percaya, berpengharapan dalam apapun, kondisi situasi apapun Tuhan. Sekalipun kondisi kami ataupun doa kami belum terjawab Tuhan. Tapi tambahkan iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami diberikan kekuatan Tuhan. Kami dapat melampaui semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, jawaban Tuhan yang terindah, jawaban Tuhan
indah pada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, teguhkan iman percaya kami. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami cemas Tuhan. Jangan biarkan kami khawatir Tuhan. Jangan biarkan kami ragu Tuhan akan kondisi saat ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Engkau juru selamat kami, Engkau kekuatan kami, Engkaulah Tuhan benteng kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan terlalu yakin Tuhan, Engkau yang meluputkan kami dari setiap mara bahaya. Engkau yang meluputkan kami dari segala sakit penyakit ataupun kesusahan Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Tuhan terjadi di setiap kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Engkaulah juru kehidupan kami Tuhan, Engkaulah sandaran kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau tutup Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya sempurnakan Tuhan doa-doa kami ini Tuhan. Engkau menerima Tuhan setiap permohonan doa kami Tuhan. Sendengkan telinga-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan disenangkan ya Bapa. Terlebih Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga kami Bapa menerima Tuhan jawaban yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Menerima kuasa-Mu Tuhan Yesus. Menerima lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Kami pulang Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang Tuhan, ada lawatan dan sukacita yang Tuhan berikan di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara semua, angkatlah kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat kita di awan-awannya yang permai. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai, sampai bertemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti